Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat-Nya pada hari ini, Kamis 6 Januari 2022, kita dapat mengikuti prosesi penyematan tanda praktikum lahan kebidanan mahasiswi Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidang Stikes Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua Orkes Bapak Haji Alexi SKM, Pak Ibu Ma, dan Orang Tua Mahasiswa, Bapak Mungkin sudah Sarjana Hukum, para kesehatan diwakili oleh Bapak Kabid Kesmas, Bapak Anirman, mungkin juga anak saya sebenarnya, Dankes. Dan saya tidak mengatakan yang ini adalah bukan saya satu lagi, tapi yang saya cintai itu Pak Budi Kawan-Kawan. Wakil Ketua 1, 2, dan 3, Pak Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi, dan semua dosen. Dan yang bagian adalah Pak Ibu, Pak Ibu atau orang tua dari mahasiswa Sarjana Kebidanan Profesi Stikes Banyuwangi, dan yang saya cintai, saya banggakan adalah anak dari S1 Kebidanan dan Profesi Stikes Banyuwangi. Tiada kata yang paling indah pada hari ini dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Kita diberikan kesempatan dan kesehatan meluangkan waktu dalam ini untuk sama-sama menyaksikan di ruangan yang tidak seimbang antara isi dengan kerumunan dalam rangka pembukaan adalah penyematan dalam rangka penyematan tanda praktikum lahan kebidanan mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidang Stikes Banyuwangi Pelajaran 21/2022. Mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, terutama dari orang tua, kembali kenapa kita laksanakan begitu sepi tapi tidak kurangi firmannya. Karena yang pertama, kita masih harus mengikuti aturan-aturan dalam Satgas Covid yang kita kasih. Oleh karena itu kan tidak kita undang semuanya, hanya itu atau Bapak yang undang. Yang kedua, karena jumlah mahasiswa yang sangat sedikit, ini adalah angkatan pertama menjadi pionir kita. Mudah-mudahan ini sebenarnya salah satu menjadi role model ke depan untuk mahasiswa untuk mahasiswi kebidanan S1 Kebidanan Profesi ini ke depan. Jadi dengan jumlah ini memang ternyata setelah kita evaluasi, masyarakat belum tahu semuanya bahwa kita sudah ada S1 Kebidanan Profesi. Ini yang jadi masalah. Baru tahu sekarang. Oleh karena itu dalam angkatan yang kedua, ini rumahnya kita ngajak ke mana? Karena sudah tahu masyarakat yang akan mendaftar akan kuliah di sebanyak khususnya di Prodi Kebidanan dan Profesi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama ingin saya sampaikan adalah ini adalah merupakan satu gambaran awal dari anak-anak kami. Mau perhatikan gambaran awal acara ini adalah salah satu yang kita desain, yang kita buat adalah secara spesifik di Stikes Banyuwangi. Kalau dulu itu namanya adalah KPD, itu adalah D3 atau Diploma Kebidanan. Nah, sekarang bukan lagi namanya KPD. Kalau dulu kan sebelum masuk di lahan secara nyata sampai di lapangan itu adalah semua harus pakai kap. Pada saat itu kan tidak ada yang pakai jilbab. Itu adalah gambaran saat pertama kali keluarnya pensiun di Inggris. Itu melakukan itu, kemudian itu adalah perawat muda pada bidang.
Jadi saya melihat pada waktu saya ke Inggris, ke museum di Florence itu luar biasa mengawal sejarah data. Kemudian kita kembangkan sendiri di sini adalah sejarah penguatan, dan ini mudah-mudahan bukan untuk kita sendiri, tapi untuk yang lain. Karena mengapa? Pada saat anak-anak ini, Bapak sekalian, begitu langsung ke tempat praktek di lahan, itu harus melalui fase-fase dalam fase di kelas. Itu harus lulus pada laboratorium kelas, lulus pada kompetensi atau pada mata kuliah yang lain. Tidak semata-mata atau tidak seujuk-ujuk langsung praktek di lahan. Jadi dia betul-betul sudah matang dalam kompetensinya secara teori, ya, dalam praktek kelas, kemudian baru kita praktekkan di lahan. Dan ini sangat penting sekali untuk kita adakan acara seperti ini, karena betul-betul mereka di dalam lubuk hatinya, di dalam tekad semangatnya, dan di dalam kompetensinya yang sudah matang. Oleh karena itu, pada anak-anak, tolong tanggung jawab kalian di sini adalah tanggung jawab pada akademik, pada kompetensi. Tapi dalam profesi dan sebagainya nanti adalah akan disampaikan oleh ketua ibu itu kaitannya dengan nanti bagaimana saat kalian nanti menghadapi menjadi seorang bidan yang benar. Oleh karena itu saya minta dari kalian, dari mahasiswa, ada 3 hal yang paling penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah mengkolaborasikan antara 3 and 1. Itu adalah 3 di antara 1 adalah bagaimana kalian mempertahankan dan mengaplikasikan efektifnya. Yang kedua adalah knowledge-nya. Yang ketiga adalah psikomotor. Kalau dulu ya, itu adalah pertama adalah psikomotor dulu, kemudian ilmiah yang dihasilkan. Tapi untuk sekarang mengikuti dengan situasi kondisi negara masyarakat, bahwa sekarang kita magister sebanyak ini adalah yang menjadi kebutuhan pertama dari masyarakat adalah sikap atau efektif atau attitude. Yang kedua baru knowledge, yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilan. Ini 3 yang bisa dipisahkan. Oleh karena itu, dalam hal ini kami terima kasih betul pada kepala dinas kesehatan melalui KB Kesmas, Pak Antam Kesehatan dalam hal ini. Kami betul-betul terima kasih dalam hal menyiapkan lahan dan secara teknis dan berfungsi pada IPI, dan seluruh jajarannya yang nanti akan betul mengikuti ini dalam profesinya. Dan Bapak Ibu sekalian, orang tua, pada saat nanti dia harus terjun di lapangan, saya minta ada sebagai kepeduliannya adalah paling tidak melalui IPOMA. Itu adalah Pak mungkin tertentu mereka, itu adalah kursus IPOMA belum pernah tergantikan. Jadi apapun yang ada, permasalahan-permasalahan dari orang tua mahasiswa melalui salurannya adalah melalui IPOMA. Itu adalah Bapak mungkin yang di depan nanti dia akan juga memberikan paling tidak masukan atau sana, dan nanti juga dari Perwakis. Kami mohon bersedia dengan kali ini penting sekali. Yang pertama kali angkatan pertama kebidanan dan profesi bidan ini untuk speaker banyaknya, dan kami harapkan ini adalah betul-betul nanti menjadi role model yang bisa dibanggakan, yang menjadi contoh pada adik-adik tingkatnya ke depan. Kemudian kami ingin juga sampaikan bahwa untuk kebidanan, Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa. Begitu kita melaksanakan profesi, jadi profesi bidan, karena nanti harus mengacu pada undang-undang kebidanan, nanti akan disampaikan oleh Ketua IPI bagaimana nanti ini yang menjadi satu rujukan. Kemarin kita sudah mencapai 100% uji kompetensi kelulusan dari bidan, namun itu adalah yang non reguler. Tapi yang reguler belum pernah, hanya di 3 bidang yang sudah. Tapi untuk S1 dan profesi ini adalah angkatan yang pertama. Kami harapkan angkatan betul-betul nanti menjadi rujukan pada adik-adik tingkatnya. Kemudian yang lain kami sampaikan informasi. Kami bersyukur bahwa kami dengan Perwakes
kemudian dengan semua yang terlibat dalam pelaksanaan. Alhamdulillah Ibu sekalian bahwa kita memiliki mahasiswa dari luar negeri yang bidana sejumlah 17 ya Pak Desi. Kalau nggak salah 17 mahasiswa S1 bidana dan profesi dari luar negeri yang kuliah di Situs Banyuwangi. Dan yang S1 perawat dan nurse ada sekitar 35 mahasiswa dari luar negeri, dari Jepang, Malaysia, Arab, Arab Saudi dan Kuwait. Alhamdulillah kita dipercaya ini, dan ini paling tidak kami sampaikan pada anak-anak kami yang akan berpraktek, jangan kita terlalu santai dan ini menjadikan satu motivasi. Kalau di luar negeri aja seperti di sini dan berhasil, kalau kita berhasil kita akan paling tidak ya merasa malu. Karena itu bersaing yang sehat dengan nanti mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di Situs Banyuwangi. Kemudian kami mohon juga dari IB satu keseluruhan melalui ketua IB. Kalau saya ngomong ketua IB melalui istri saya gitu ya, kok juga enak gitu. Saya mohon nanti betul-betul titip pada kami dan bidang profesiannya. Mohon memberikan suatu tambahan jadi bekal yang penting sekali dan mereka seharusnya bagaimana sih bidan depan. Dan Bapak sekalian, kami sudah kita gambaran tadi Pak Haji Raji, Pak Uge, bidan ke depan dengan adanya satu profesi luar biasa perannya di masyarakat. Ini sudah buktikan sekarang sudah ada di Jawa Tengah itu kepala dinas di atas sudah bidan, tapi yang sudah bidang dan profesi. Dan ini yang di Banyuwangi melalui Ketua IB siap untuk betul-betul mengawal, betul-betul untuk meningkatkan semuanya, baik pada semua pengetahuan dan aktivitasnya pada mahasiswa anak sana untuk betul-betul kita bersaing dengan dari luar. Luar biasa. Kami harapkan kalian menjadi motivasi, ya. Jadi bidang ke depan lain dengan yang diploma, tapi S1 atau yang BD atau profesi itu sangat berbeda, sangat luar biasa. Nanti akan bersaing dengan bidang yang lain. Dan selanjutnya kami akan mengkonsep di speaker ini Pak Haji Raji, Pak Oke, seperti adanya yang paling yang NES Pak. NES main kita kolaborasi dengan UNER. Pak nanti NES akan kita tingkatkan adalah ada NES yang spesialis. Bidang pun juga demikian. Nanti kalau sudah kita sudah akan konsep ke sana, tapi mungkin perlu waktu. Ada nanti ada yang bidang yang spesialis. Jadi BD namanya siapa, kemudian SP spesialis. Dari spesialis KIA, spesialis reproduksi, berSKP dan sebagainya. Kalau NES sudah ada Pak dengan kemarin KMD, jiwa. Jadi nanti ada NES adalah NES spesialis. Jadi tidak berbeda dengan apa yang sudah ada sekarang untuk dokter spesialis. Kita potensinya dari keperawatan, di asuhan keperawatan dan tidak. Jadi kita seimbang, jalan bersama-sama. Kemudian yang ingin disampaikan bahwa kita punya inovatif yang sudah kita sampaikan pada kemarin dari Sidra Bupati, bahwa nanti yang disebut dengan OTOF itu ada tadi kemarin kita dengan 3 waka kita ngomong waka 1 dan 3. Nanti OTOF adalah merupakan satu bagian daripada PPKM. Mereka belajar adalah tentang sejarah. Mereka mahasiswa MBKM, mahasiswa Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Maaf. Jadi ini yang kita laksanakan ini adalah himbauan dari Dikti yang harus. Karena untuk memenuhi nanti pada saat kita mendapatkan hibah di tingkat pusat adalah khususnya di bidang pengabdian masyarakat. Itu Pak Hanifah, mohon nanti yang selama ini kita sudah kita jalin kebersamaan antara kami dengan Digas, insya Allah nanti akan jauh lebih baik Pak Hanifah ya. Karena Pak Hanifah ini sudah tahu betul karena sudah dosen, dan menulis mulai dari aktor dan sekarang pun masih ya kemarin beliau nggak bersedia mengajar. Dan yang sekarang dengan kepala dinas pamit, insya Allah saya sudah berdekatan. Jadi untuk betul-betul menguatkan kekuatan yang ada di Situs Banyuwangi. Dan kepada semua dosen kami harapkan juga tetap istiqomah, tetap semangat untuk betul-betul yang secara khusus kebijakan ini akan kita tingkatkan dan betul-betul akan kita desain jauh lebih baik ke depan. Itu yang bisa kita sampaikan sekali lagi pada anak-anak. Tolong nanti
Covid, sekali lagi akan disampaikan, kalian harus betul-betul menerapkan tadi yang pertama sikap. Sekali lagi sikap yang pertama, bukan keterampilan, bukan ilmunya, tapi sikap pertama. Terutama adalah komunikasi. Kaitannya dengan sikap adalah komunikasi dengan teman sendiri, dengan mahasiswa yang lain, dengan pembimbing atau preceptorshipnya, dengan pasien terutama. Saya sering mengatakan pada mahasiswa, pasien atau klien, masyarakat, keluarga adalah guru yang paling berharga. Inilah kalian saatnya untuk nanti mengaplikasikan di lapangan. Itu panggilan saya mohon betul-betul dalam hal ini lahan yang disediakan nanti sama-sama dengan kita untuk betul-betul mahasiswa. Dan sudah insya Allah untuk bidangan ini kemarin kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Sekda. Insya Allah Pak Sekda mendukung dan akan disampaikan pada Bupati. Karena semua untuk Banyuwangi secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum. Demikian yang kami sampaikan, dan kami mohon nanti ada dari Dinas Kesehatan, Mas Hanifah, dari IPI, Pak Ungen, Pak Jati, sepuh-sepuh yang menyemangati anak-anaknya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Hanifah yang mewakili dari Dinas Kesehatan, yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami cintai, mohon maaf Bapak Ketua Dinkes Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Daryadi selaku dari Yayasan Prokes Buddha, juga yang kami hormati Bapak Ongeng Sukamto sebagai Ketua Utama di Stikes ini, juga semua sivitas akademika Stikes Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati, beserta orang tua dari wali mahasiswa yang kami hormati, juga mahasiswa-mahasiswa prodi kebidanan S1 kebidanan dan profesi Stikes Banyuwangi yang kami banggakan, yang kami cintai. Kami di sini Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Banyuwangi ini sangat sekali tadi itu banyak titipan baik dari Bapak Ketua Dinkes maupun dari Bapak yang mewakili dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Memang bidan itu adalah ujung tombak daripada kesehatan perempuan. Jadi di pelayanan kebidanan ini merupakan pelayanan yang komprehensif, pelayanan yang integritas, di mana pelayanan ini harus profesional, karena di dalam pelayanan kebidanan ini kita memiliki pelayanan secara mandiri, pelayanan secara kolaborasi, juga pelayanan secara rujukan. Nah, pelayanan ini betul-betul harus dilaksanakan oleh seorang bidan, terutama adalah yang pelayanan mandiri, di mana pelayanan mandiri ini kita harus bisa mengambil suatu keputusan, di mana keputusan itu akan kita lakukan demi keselamatan daripada klien kita. Sedangkan klien kita untuk kasus kebidanan ini adalah ada dua nyawa, di mana nyawa ibu dan nyawa bayi. Itu yang terpenting pada saat kita melakukan pelayanan. Di dalam pelayanan kebidanan, betul apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Dinkes tadi, bahwa seorang bidan itu harus mempunyai pengetahuan ilmu yang cukup, yang lebih dari semuanya, juga keterampilan. Tetapi dari pengetahuan dan keterampilan itu tidak ada apa-apanya bila kita mempunyai sikap yang masih dikatakan kurang benar. Nah, sikap di sini adalah yang utama bagi kita juga, karena di dalam pelayanan yang kemarin kita melakukan dengan Bapak Hanifah itu di sikap. Nah, sikap ini adalah yang paling penting, dan sikap ini adalah tentang etika. Di dalam kebidanan itu etika itu sangat diperlukan sekali.
ada sudah diberikan di akademisi, nanti jenengan aplikasikan di dalam praktek pidana. Nah, untuk etika, komunikasi ini adalah sangat penting sekali. Kami mohon nanti jenengan pada saat melakukan praktikum, jenengan harus betul-betul sikapnya dijaga. Dalam komunikasi, segala sesuatu harus dikomunikasikan. Tidak ada yang menjadi suatu kesalahan hanya karena komunikasi. Karena ini berhubungan dengan nyawa. Komunikasi ini dengan ibu-ibu yang dengan sebagai tempat mengasuh ilmu. Jadi semua apa yang ada ilmunya di ibu-ibu ya, silakan dengan kami menggali ilmu di situ. Kami mohon dalam busana dengan silakan dalam etikanya ini harus betul-betul dijaga. Kalau seorang mahasiswa otomatis adalah dengan baju seragam yang sudah dikenakan dan yang sopan. Kami berharap tidak terlalu ketat karena ada pepatah Jawa mengatakan ajine diri saka lati, ajine bisono, ajine rogo saka bisono. Nah, ini harus betul-betul dijaga. Jenengan tidak boleh acak-acakan karena pada saat kita melakukan praktek, kalau seorang calon muda itu sudah acak-acakan, klien yang menghadap pun tidak akan merespon. Untuk itu yang mesti kalau bajunya putih yang harus disetrika, karena pengalaman kami mahasiswa itu mungkin karena kesibukan di dalam persalinan sehingga lupa dengan busana. Kadang busana yang dipakai sudah 2 hari, sudah 3 hari setelah dipakai lagi. Nah, ini mohon untuk dijadikan suatu apa ya, supaya kita ini biasa dianggap ilmu kita, sikap kita itu adalah yang baik. Kami mohon untuk adik-adik muda jangan sampai berhenti sampai ke S1 kemudahan. Jadi menurut Undang-Undang Kemudahan Nomor 4 Tahun 2019 bahwa seorang muda yang dikatakan profesional itu adalah yang sudah berpendidikan profesi. Jadi setelah S1 kemudahan dengan harus nambah lagi untuk profesi. Jadi dia disebut sebagai BD. Untuk kondisi bidang di Kabupaten Banyuwangi pada saat ini 85% itu masih di B3 kebidanan dan yang 15% itu D4 dan S1 kebidanan. Yang profesi ini kita masih mempunyai 38 orang. Kami berharap mahasiswa jangan berhenti sampai di sini, lanjut untuk profesinya nantinya. Setelah itu jenengan kalau bisa jangan puas hanya di profesi saja. Kalau perlu ambil S2 kebidanan. Kami sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang betul-betul profesional. Dengan berharap seperti ini adalah berusaha untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Setelah jenengan melakukan praktek, apa yang dilihat, apa yang didengar di dalam pada saat jenengan melakukan praktek, jenengan harus bisa mengkondisikan atau melihat ibu yang saya praktek ini sudah sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya atau tidak. Jenengan kan sudah banyak teori yang didapat artinya. Dan teori itu kalau pada praktek itu tidak akan sama antara teori dengan kasus. Untuk itu jenengan harus bisa mengambil sikap mana tindakan yang jenengan lihat ini sesuai dengan kompetensi kita bidang, sesuai dengan kewenangan kita bidang atau tidak. Kalau tidak sesuai kewenangan dan kompetensinya, kami mohon jangan sekali-sekali untuk dipraktekkan setelah jenengan mati itu. Jadi ini yang kami tekankan karena apa yang dilihat, apa yang didengar biasanya diaplikasikan secara lulusnya. Kami berharap betul-betul jenengan tahu kompetensi, tahu kewenangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi al-Qadar. Yang kami hormati Bapak Ketua Stikes BMI, yang beserta jajarannya di Sekretariat Akademika di Stikes BMI ini, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan BMI, yang dalam ini Bapak kita, Bapak Iman, yang mewakili, alhamdulillah kita sudah memberikan sambutan luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini nanti grade-nya naik, Pak Iman punya job-nya bisa lebih tinggi lagi, semoga. Kemudian Ibu Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Ibu sudah Ibu Karjo namanya dia, Ibu Sukarjo. Apa? Saya pulang kesupen ya Bu. Ibu Sukarjo teman-teman. Lajeng Bapak Ketua Perkumpulan Bapak Kesbida, yang ini ada Bapak Haji Haji, dan Ibu Ketua Prodi Kebidanan beserta jajarannya. Alhamdulillah. Yang berikutnya yang kami hormati para bapak ibu, orang tua, wali mahasiswi, ya, kebidanan yang dalam kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Kemudian para bapak ibu, mungkin ada dari pengelola untuk tempat praktikum dari anak-anak kita yang ada di sini, yang kami hormati pula para mahasiswi, adik kami, anak kami, ya pantasnya anak kami ya, anak kami semua, ya. Anak kami semua, prodi sarjana kebidanan dan mahasiswi pendidikan profesi bidan, serta para bapak ibu, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini Allah mengizinkan kita bersama untuk mendatangi pertemuan di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, penuh semangat, dan mudah-mudahan apa yang dapat kita lakukan di sini, kita lakukan di sini mendapat ridho Allah SWT. Amin. Bapak Ibu sekalian yang hormati, pada pertemuan pagi hari ini saya jadi ingat tadi disampaikan oleh Bapak Haji Sukarjo tadi, kalau dulu itu acara ini namanya Kaping D gitu ya. Kaping itu topi, D itu hari pemasangan topi gitu ya Pak, untuk praktek maksudnya. Ya, karena sekarang sudah pakai jilbab semua, ya sudah jilbabnya itu yang kapingnya itu, kapingnya ya jilbabnya itu. Jadi sudah ada perubahan. Ya, pada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sekarang pandemi wabah COVID ini sudah melandai, menurun, walaupun muncul varian kecil yang namanya Omicron dan sebagainya. Mudah-mudahan itu hanya sampai di sana saja lah, dan di sana sudah selesai dan sampai ke Banyuwangi lah harapan kita itu, sehingga nanti napas kegiatan masyarakat di pendidikan, ekonomi dan semuanya nanti bisa bergerak kembali sebagaimana sebelum masa pandemi, insya Allah. Bapak Ibu sekalian hormati, pada acara pemasangan tanda peserta praktikum lahan mahasiswi
program studi sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan ini tentunya Bapak-Bapak Ibu, terutama orang tua mahasiswa, ini suatu siklus ya yang harus dilakukan karena segala sesuatu itu harus diawali dengan kegiatan-kegiatan persiapan dan sebagainya. Bapak Ibu yang hadirin yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini saya mohon izin kepada orang tua paling mahasiswa kami mewakili panjenengan untuk menyampaikan beberapa hal di sini. Jadi yang pertama ini kita bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa kita bersyukur kita itu karena kita itu memilih lembaga pendidikan di Setikes Banyuwangi. Ya. Insya Allah ini juga ada yang dari luar Banyuwangi, ya. Tapi alhamdulillah Mas sekalian, di sini untuk fasilitasnya sudah mencukupi, ya. Ruang kelasnya, ruang prakteknya dan sebagainya itu sudah mencukupi. Di samping juga tenaga pendidiknya itu betul-betul jenjang akademisnya ini sangat kompeten sekali kaitannya dengan program kebidanan. Alhamdulillah kita bersyukur. Tadi juga disampaikan pada Bapak Ketua ya bahwa beberapa mahasiswi datang dari luar, ya ada yang dari Arab, ya dari Brunei, dari Malaysia dan sebagainya, itu juga kuliah di Setikes Banyuwangi. Alhamdulillah kita bersyukur karena kepercayaan rupanya sudah menyebar sampai di tingkat dunia sebetulnya. Maka dari itu tadi saya sampaikan, alhamdulillah Bapak-bapak itu memilih Setikes Banyuwangi sebagai tempat pendidikan putri-putri ibu bapak sekalian. Di samping itu juga Bapak sekalian, ini apa ya? Gaul Setikes Banyuwangi ini cukup meluas juga ya, karena banyak kerjasama dengan luar negeri ya, dengan Malaysia ya, dengan New Zealand dan sebagainya. Ini menambah kemajuan Setikes Banyuwangi itu akan semakin baik. Dan baru saja ada semacam penghargaan dari Forum Banyuwangi Sehat FBS ya. Ini yang beberapa waktu yang lalu Bapak Ketua Setikes ini menerima penghargaan karena beliaunya itu adalah Ketua Forum Banyuwangi Sehat. Jadi alhamdulillah baru saja menerima penghargaan keberhasilan dari Forum Banyuwangi Sehat. Ini juga kolaborasi dari seluruh stakeholder ya, baik masyarakat, dinas instansi pemerintah dan khususnya rekan-rekan dari Sekuritas Akademika Setikes ini yang kemudian bikin untuk berkolaborasi bagaimana menuju Forum Banyuwangi Sehat. Dan banyak penghargaan lain Bapak-Bapak sekalian ini kami sampaikan terutama kepada orang tua wali ya, bahwa alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi jadi kita menguliahkan putri kita tuh di sini karena banyak prestasi yang ada di Setikes Banyuwangi ini. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan, ya, kami juga berterima kasih kepada Setikes ini yang ini melaksanakan siklus ya, siklus ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa siklus seperti persiapan pembekalan ya, terhadap mahasiswi yang akan praktik klinik kebidanan. Ini satu siklus yang harus dilakukan. Ini maka dari itu saya terima kasih ya. Dari saya pikir kemarin itu di masa pandemi ini pikir ada ya. Jadi untuk pembekalan termasuk pemberian tanda untuk praktikum dan sebagainya. Tapi alhamdulillah pada hari ini bisa dilaksanakan oleh Setikes Banyuwangi. Kami bersyukur atas nama orang tua. Kemudian juga perlu kami sampaikan kepada para mahasiswi ya, yang praktikum
nantinya agar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Persiapan diri itu adalah sangat penting karena sesuatu kalau tidak kita persiapkan, ya ini nanti jadinya agak tidak lancar. Jadi itu yang penting untuk para mahasiswi, ya. Kemudian SOP, jadi apa SOP? Standar operasional, ya, SOP-nya yang disampaikan oleh dosen-dosen dalam pembekalan ini betul-betul harus dicermati, ya dilaksanakan dengan baik. Tadi Ibu Bida, Ibu Ketua IBI juga menitipkan ya supaya attitude, ya etika dalam nanti di tempat praktikum ini sangat diperhatikan karena sudah menentukan atas kelancaran nanti adik-adik anak-anak yang praktek di lapangan. Kemudian kepada Bapak Ibu pengelola tempat praktikum juga kami nitip ya anak-anak kami yang akan praktek di tempat lahan Bapak Ibu yang terluar. Kami mohon titip atas pendampingannya, atas pembelajarannya di lapangan nantinya. Dan sudah barang tentu mungkin di sana sini ada yang sedikit agak bawel begitu ya. Tolong dengan kesabaran yang mengingatkan ya, anggap saja anak sendiri ya. Sehingga ada kurang-kurang sedikit tolong diterka, ya, diberitahu, ada kesalahan sedikit diberitahu, terutama di tempat praktek ya. Di tempat praktek itu ibaratnya magang itu kan di bengkel katakan misalnya ya, suruh ngambilkan kunci ukuran 14 diambilkan 17, itu kesalahan ya. Itu bukan 14 itu 17 diberitahu. Engkol ukuran 14 itu yang segini dan sebagainya. Insya Allah para praktikum, tempat lain praktikum itu sudah dengan ikhlas ya akan membimbing adik-adik kita, anak-anak kita yang praktek di tempat praktek nanti. Insya Allah, dan tidak ada balasan ya kecuali hanya Allah saja yang akan memberikan balasan atas kebaikan dari Bapak Ibu yang ada di lahan praktikum nanti. Kemudian yang berikutnya kepada Bapak Ibu wali mahasiswa IPV ya, orang mahasiswi ya, ini kita juga selalu mendorong, tolong juga dikuatkan lagi dorongan kita kepada anak-anak kita yang sedang belajar baik itu di kampus maupun praktikum di lapangan nantinya. Kita dorong, bagaimana cara mendorongnya ya, otomatis pendorongannya itu ada beberapa hal. Yang pertama dengan doa ya, dan intinya Bapak Ibu sekalian mendoakan kepada putrinya ya, terutama yang di luar rumah, bagaimana tentang keselamatannya, bagaimana tentang ibadahnya, dan ingat kepada Allah ya. Selalu kita ingatkan waktunya sholat maghrib, kita ingatkan wis sholat durung misalnya begitu, waktunya subuh sudah sholat dan sebagainya, waktunya makan sudah Bu, sudah makan, sudah sarapan. Cuma sarapannya sekarang berbeda, biasanya sarapannya agak menunya agak tinggi, sekarang cukup sebungkus saja yang 5.000-an misalnya begitu. Kenapa begitu? Itu paketnya kurang Bu. Ya, biasanya begitu biasanya ya. Jadi kadang-kadang terutama kaitannya dengan pembiayaan ya Bapak Ibu sekalian, panjenengan banting tulang mencari rezeki, sebagian kita gunakan untuk keluarga, juga sebagian kita gunakan untuk kepentingan anak-anak kita. Ini investasi kita ya, sebetulnya ya kepada anak-anak kita ini
Jadi kekayaan kita itu sebetulnya di anak-anak kita. Bagaimana menjadi anaknya solehah, gitu ya. Bagaimana pendidikannya bisa lancar dan sebagainya. Itu adalah investasi kita. Nah kita sebagai investor, ya, otomatis ya nggak usah setengah-setengah. Ya sungguh begitulah. Jangan kemudian ada anak-anak kita nanti kesulitan karena Pak HP saya itu pulsanya habis dan sebagainya. Waduh, dan sebagainya. Saya kesulitan dan bisa komunikasi dengan yang lain. Paketnya habis dan sebagainya. Itu insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah berpuluh-puluh tahun ya, sudah beberapa putra putri ya, yang panjenengan biayai sebagai investasi panjenengan ya di dunia ini. Demikian halnya juga anak-anak juga ya, hemat ya, itu adalah sesuatu yang paling bagus menghemat ya. Jangan dihabiskan kiriman-kiriman transferan dari Bapak Ibu, jangan dihabiskan begitu saja. Tapi insya Allah kalau anak-anak kita di sini kelihatannya ini hikmat ya, ada kiriman lagi, Bu nggak usah kirim lagi Bu, saya masih punya saldo sekian, punya sisa sekian. Alhamdulillah. Itu doanya begitu ibu bapak sekalian. Lu kok kenapa kok nggak habis gitu ya, kami hemat. Biasanya itu pakai make upnya yang harganya sekian, sekarang make upnya pakai yang sekian dan sebagainya, sehingga ada penghematan. Betul, kan betul Bapak Ibu sekalian ya, kalau anak-anak kita bisa menghemat kiriman uang kita dari kita, itu kan kita senang bangga gitu ya. Jadi gitu, jadi bagaimana dan juga kewajiban-kewajiban, jangan kemudian sampai tersendat apa yang harus dibiayai ya, itu juga jangan sampai terhambat. Kiriman sudah cukup dari orang tua, tapi bagaimana untuk pembiayaan di institusi di lembaga kita dan sebagainya, ini juga perlu ya, jangan sampai terhambat, karena kelancaran proses belajar mengajar itu berkaitan dengan itu tadi ya, kelancaran dari transfer dari bapak kepada anak kepada lembaga. Kira-kira kan begitu ya, kira-kira. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang hormati, kepada Bapak Ibu orang tua mahasiswa ya, tentunya usai acara ini Bapak Ibu sekalian pulang ke rumah masing-masing. Kita saling mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu wali mahasiswi yang pulang ke rumah nanti, juga mahasiswi yang nanti praktek, juga semua yang di sini nanti pulang ke rumah dalam keadaan sehat selamat insya Allah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf Bapak Ibu wali mahasiswi, orang tua mahasiswi ya, mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati dalam sambutan saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekretaris kami beserta seluruh jajarannya, para wakil ketua, para ketua program studi, para kepala unit, dan seluruh sivitas akademika yang ada di Institut Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, sahabat kami Pak Miftah. Beliau juga sebagai dosen di sini,
dan senantiasa mendukung kegiatan Stikes Banyuwangi. Terima kasih Kak Melikan atas kekerjaannya. Yang saya hormati Ibu Ketua IPI Kabupaten Banyuwangi, yang beliau juga sangat profesional di dalam membina proses pembelajaran yang ada di sini, dan saat ini sudah menjadi bagian kami. Matur nuwun. Kemudian Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah yang saya hormati, dan para orang tua maupun mahasiswa, dan khususnya para anak-anakku sekalian, para mahasiswi program studi S1 Kebidanan Stikes Banyuwangi, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan hari ini. Dengan ridho Allah, bidan itu sebagai penyelamat wanita di Mayapada. Ini yang kita pegang misalnya. Jadi sangatlah tepat manakala Bapak Ibu sekalian, para orang tua dan wali ini menitipkan putrinya ke institusi ini, karena profesi bidan itu multi purpose, bisa dipakai atau digunakan setiap saat. Tapi disampaikan oleh Bu Ketua IPI 24 jam, 24 jam kita bidan itu, dan bisa ditempatkan di mana saja. Pada saat profesi dokter maupun perawat mungkin tidak bisa melaksanakan penggantian bidan. Jadi di samping pelayanan kebidanan, juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh perawat, imunisasi, kemudian nanti kalau ada wabah mulai HIV sampai COVID-19 ini, ibu-ibu bidan itu juga banyak perannya. Jadi tepatlah sekali kalau Bapak sekalian ini menitipkan putrinya pada Stikes Banyuwangi untuk belajar pelayanan kebidanan. Itu dari sisi yang berkaitan dengan profesi. Karena profesi yang disebut profesional itu adalah terampil, cakap, baik pengetahuan sikap maupun kegiatan prakteknya, juga bertanggung jawab. Profesional adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Itu dari segi profesi, kaitannya dengan bagaimana mereka itu bisa mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa. Tidak hanya pada wanita di Mayapada, tapi seluruhnya. Jadi mulai dari ibu, bayi, anak, sampai lansia, itu ibu. Jadi luar biasa bidan itu. Jadi dengan tepat sekali. Kemudian kaitannya dengan institusional, yang juga tepat sekali, karena dari 2.465 sekolah tinggi di Indonesia, Stikes Banyuwangi mendapatkan prestasi urutan yang ke-48. Tepuk tangan buat ini. Ya Allah. Di tingkat nasional. Jadi prestasi Stikes Banyuwangi ini tidak diragukan lagi ya. Jadi di media massa, di kaitannya dengan Instagram, di Facebook dan sebagainya, itu prestasinya luar biasa. Kemudian yang bisa dibanggakan lagi dari 52 lulusan dari Stikes Banyuwangi ini bisa dimanfaatkan secara mandiri oleh Stikes. Ada yang jadi dosen, jadi wakil ketua, jadi Kapudi, atau jadi petugas administrasi ya. Ini jarang sekali yang dari suatu institusi pendidikan itu kemudian bisa merekrut sebanyak itu, 52. Jadi saya sampaikan terima kasih pada Bapak Dr. Haji Sukarjo yang telah melakukan beberapa inovasi-inovasi yang mungkin juga tidak terkalahkan atau
bisa dibanggakan untuk prestasi-prestasi yang lain. Nah, ini ada suatu cita-cita yang besar. Jadi entrepreneur itu mempunyai suatu filosofi think big, start small, act small. Kita harus mempunyai suatu cita-cita yang besar, pemikiran yang luar biasa, yang tinggi-tinggi, mulai dari sesuatu yang sederhana. Tapi kerjakan sekarang juga, dan ini sudah dilakukan oleh Stikes Banyuwangi mulai dulu aktor Belambangan. Kita ini masih nebeng ke sana kemari, gitu Pak sih ya. Jadi nebeng ke pertemuannya dinas kesehatan, nebeng ke ruang pertemuannya rumah sakit, ya. Kemudian kampusnya juga masih pinjam, ya. Walaupun waktu itu di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, ya. Jadi kita ini masih nebeng ke sana kemari. Kemudian kita bisa membuat kampus sendiri, ya. Itu cita-citanya yang luhur, cita-cita yang tinggi seperti itu harus dimulai dari saat ini, ya. Termasuk ini Stikes Banyuwangi ini merencanakan untuk bisa mendirikan fakultas kedokteran. Dan untuk itu kami mohon doanya kepada Bapak sekalian, doa pertama sepertiga malam terakhir, doa fi susulan terakhir mustajabun. Doa pada sepertiga malam terakhir itu disembadani, dikabulkan oleh Allah. Jadi mumpung ada para orang tua mahasiswa ini, monggo kita doakan tentang anak-anak kita, tentang lembaga kita di Stikes Banyuwangi untuk bisa meraih sesuatu yang luar biasa. Dan ini kalau terjadi, maka kredibilitas dari Stikes Banyuwangi ini akan luar biasa. Sekarang aja sudah dikenal bahkan internasional. Ada beberapa tangan bahkan dari negara tetangga atau mungkin yang jauh di Emirat Arab atau di Jepang dan sebagainya itu bisa menjalani pembelajaran di sini. Bapak sekalian yang kalau kita mengkaji tentang dasar dari pembangunan kesehatan itu ada 4 dasar. Yang pertama adalah perikemanusiaan, yang kedua adalah pemberdayaan dan kemandirian, yang ketiga adalah adil dan rata, dan yang keempat adalah pemanfaatan untuk bisa melakukan pelayanan pada semua golongan. Di 4-4-nya ini untuk profesi bidan itu luar biasa. Jadi tepat sekali. Jadi yang pertama katanya dengan perikemanusiaan. Perikemanusiaan ini Pak Ketua Stikes sudah mencanangkan bahwa mahasiswa kita ini adalah profesional religius. Profesionalnya itu bisa kaitannya dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan, kemudian kemandirian dan kaitannya dengan tanggung jawab. Sedangkan religiusnya itu adalah alim fakih dan akhlakul karimah. Alim fakih ini kita bisa berilmu, mempunyai ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan. Kemudian fakih itu artinya memahami tentang ilmu itu. Tidak hanya para mahasiswi yang ada di sini itu diberikan ilmu saja, tapi juga memahami. Orang yang pinter tapi tidak paham, mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua IPI tadi. Jadi jagalah katanya dengan bagaimana sikap kalian yang bisa memanfaatkan ilmu dan keterampilannya itu bersikap. Dengan disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi itu sebetulnya kalau kita lihat dari analisis SWOT ya, kita ini luar biasa. Ketenagaannya cukup, peralatannya cukup, alat transportasi cukup, dan lingkungannya juga bagus, jalannya itu juga banyak yang beraspal. Tinggal katanya dengan bagaimana bersikapnya bidan itu untuk bisa melakukan profesinya secara baik. Di samping itu Bapak Kepala Dinas bahwasanya memang
kaitannya dengan bagaimana kita bisa berpikir secara sistem. Jadi kalau tenaga bidan ini sudah diberikan keterampilan pelayanan kebidanan, kemudian mereka juga sikapnya juga sudah bagus, kemudian mereka tidak melampaui kewenangannya seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Ibu tadi, tapi ada hal lain, yaitu masalah lingkungan dan perilaku. Karena pelayanan kesehatan itu hanya menduduki urutan yang ketiga di dalam bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan yang sebaik mungkin. Itu sehingga dengan adanya profesional religius ini diharapkan semuanya itu sudah tercakup. Juga sikapnya, kemudian kita senantiasa mendahulukan kepentingan yang lain. Jadi justru pada pengutamaan manfaat, yaitu dasar pembahasan yang keempat, ini paling banyak dilakukan oleh ibu bidan. Bukan berarti karena sekarang kaitannya dengan ada ketua IBI dan sebagainya, saya bicara gitu, tapi memang gitu. Pengutamaan manfaat itu adalah kita bisa mendahulukan atau menomorsatukan komunitas yang berisiko. Siapa itu? Ibu, bayi, anak, lansia, dan orang miskin. Ibu, bayi, anak, lansia, ini ibu bidan juga. Ibu bidan juga paling banyak kenalnya. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, katanya dengan kematian bayi dan kematian ibu, ya. Kenapa indikatornya itu jadi kematian bayi? Karena bayi itu tidak bisa mandiri. Karena masih tergantung pada ayah ibunya, masih ada saudaranya, lingkungannya, sehingga manakala angka kematian bayi yang tinggi itu dianggap derajat kesehatan itu rendah. Dan yang lebih membanggakan lagi dari profesi bidan ini, apabila ibu bidan melakukan pelayanan persalinan, itu yang ditolong 2 nyawa, gitu. Nyawa ibunya juga nyawa bayinya. Ini luar biasa. Sehingga bagi sekalian para orang tua dan wali mahasiswi ini, panjenengan bisa mendorong putri-putrinya untuk senantiasa belajar dengan baik, ya, untuk bisa meraih cita-cita yang tinggi. Disampaikan oleh Ibu Ketua itu tadi, jangan berhenti di S1 saja, juga pada profesi BD, kemudian S2 kebidanan. Kita masih sangat banyak mengharapkan dari lulusan S2 kebidanan ini, ya, sehingga nanti bisa mengacu pada profesi yang lain. Ya. Para dosen-dosen kita ini dulu juga mahasiswa kita sudah dari kadang-kadang ada yang dari D3 kemudian ke S1 ke S2 keperawatannya, dan insya Allah nanti bisa menutupi atau bisa meniru jejak dari ketua kita S3 misalnya. Jadi mudah-mudahan Allah paling aman, lancar, selamat. Bapak sekalian yang kami hormati, selanjutnya berkaitan dengan apa yang kami sampaikan tadi. Jadi kita menitip kepada Bapak Ibu, para orang tua dan wali untuk bisa mendorong terus putri-putrinya ini bisa semangat belajar. Karena pembelajaran di stikes ini, Bapak, ini yang akan kita tangani adalah manusia, orang-orang yang sakit maupun orang-orang yang sehat. Beda dengan para pakar-pakar yang bergerak di bidang di luar manusia. Misalnya mereka yang bekerja di instalasi listrik atau permesinan dan sebagainya, itu kalau kita akan memperbaiki kan mestinya mati dulu, ya, mestinya mati dulu kemudian kita perbaiki. Tapi kalau manusia yang sedang dirawat ini harus tetap hidup. Beda dengan para teknisi mesin atau mekanik atau apa, itu mereka memperbaiki dan kadang nanti dicoba hidupkan, hidup enggak. Dan kalau tidak hidup dicoba lagi.
trial and error. Tapi kalau di keperawatan dan kebidanan, paling kesehatan, tidak bisa seperti itu. Tidak boleh error. Begitu error nanti kaitannya dengan nyawa misalnya. Jadi di profesi kesehatan ini Bapak sekalian betul-betul bisa mendorong putri-putrinya untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tadi Pak Ketua IPOMA juga sudah banyak pesannya itu. Mudah-mudahan itu sebagai bekal bagi Bapak Ibu dan orang tua mahasiswa ini yang bisa mendorong putri-putrinya. Kita harapkan para mahasiswa ini bisa melaksanakan dengan baik. Kalau tadi Ibu Ketua IB juga menyampaikan filosofi Jawa, saya juga akan menyampaikan filosofi Jawa. Karena dengan posisi kita atau keberadaan kita itu di lingkungan kita, yaitu ada 3, papan, umpan, adepan. Jadi adik-adik semua, anak-anakku semua, katanya dengan papan, umpan, adepan ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, maka komunikasinya akan berjalan dengan berjalan. Kapan? Di mana kita akan melakukan satu komunikasi. Adepan siapa yang kita hadapi? Kemudian umpan, apa materi yang akan disampaikan. Jadi kalau para mahasiswa sekalian bisa melakukan 3 hal ini, nanti bisa berjalan dengan lancar. Segala sesuatunya itu memang awalnya itu bisa dilihat dari komunikasinya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, bedanya dengan S1 kebidanan dan D3 kebidanan, salah satunya adalah pada materi S1 kebidanan itu ada materi manajemen dan kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan. Itu nanti kita di situ kita ini diajarkan bahwa yang kita hadapi adalah suatu sistem. Suatu sistem itu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau ini bisa dianalisis sebagai suatu sistem, dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda latihan, dimanapun Anda belajar, itu nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Ya. Jadi S1 kebidanan ini nanti tidak hanya sebagai pelayan profesional, tapi juga sebagai bos. Ya. Tadi Pak Ketua Tugas menyampaikan di Jawa Tengah itu ada bidan yang kepala dinas kesehatan lah ya. Kalau di sini bidan yang kepala puskesmas banyak. Itu katanya dengan nanti para mahasiswa ini dibekali bagaimana cara memimpin, bagaimana cara memanage, dan bagaimana cara untuk memprioritaskan suatu masalah, bagaimana cara advokasi, bagaimana cara negosiasi dan sebagainya, itu diajarkan semua. Ini kelebihan putri-putri Bapak Ibu sekalian ini adalah katanya dengan mereka itu juga bisa sebagai pemimpin. Jadi multi purpose, bisa sebagai pelayan masyarakat, bisa sebagai birokrat, bisa sebagai seorang pemimpin. Itu dibekali semua di S1 kebidanan. Juga saya sampaikan terima kasih pada Ketua Program Studi Kebidanan S1 Kebidanan dan para dosennya yang sudah membimbing dengan baik. Ya. Kami dari Yayasan Perkumpulan Warga Kesehatan Bina Sadar. Jadi mestinya kalau secara umum kita disebut yayasan, sebenarnya perkumpulan ya. Beda, perkumpulan dengan yayasan itu beda. Kalau perkumpulan itu punya hak otoritas tersendiri, tidak ada campur tangannya dari pemerintah. Tapi kalau yayasan itu ada campur tangannya dari pemerintah. Tapi kalau kita mau perkumpulan itu banyak orang yang masih asing, sehingga disebut yayasan berbasis bidang. Apalah arti sebuah nama, tidak apa-apa. Itu saja yang bisa kami aturkan. Saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu orang tua wali yang telah begitu bersemangat menitipkan putrinya. Jadi jenengan itu titip ya, titip di sini untuk bisa dikelola, bisa dijaga sebagai profesi kebidanan. Karena titip haknya itu masih ada di panjenengan semua.
Sehingga para orang tua dan wali ini punya kewajiban yang sangat mutlak untuk bagaimana putri-putri panjenengan ini bisa menjadi seorang yang profesional. Kami yang di TTP juga berusaha untuk sebaik mungkin untuk bisa melakukan amanah, karena ini adalah amanah. Di samping amanah dari Allah, juga amanah dari para penonton. Demikian yang bisa kami tekan, manakala ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi